Pro 1 RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pak Petrus, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Petrus, sehat? Baik, sehat. Oke, Pak Petrus, ini untuk laboratorium PCR begitu ya, untuk seluruh wilayah Flores dan Lembata ini pelayanannya nanti. Sudah sejauh mana persiapannya Pak Petrus? Posisi sekarang kita sedang finishing ruang BSL 2-nya. Kita coba dengan dalam rencana launchingnya itu paling terlambat itu akhir September, sehingga mulai pemeriksaan awal Oktober kita sudah mulai jalan. Oke, Ya. awal Oktober ya ini sudah mulai beroperasi begitu. Iya, iya. Oke, untuk peralatan fasilitasnya ini semua sudah oke begitu Pak Petrus, bisa disampaikan juga ini. Iya, alat PCR dengan alat pendukungnya semua sudah disiapkan, tinggal menunggu penyelesaian ruang BSL 2-nya sehingga mulai diinstal, dan dari provinsi dan dari pusat menunggu ruangnya selesai baru visitasi untuk instalasi PCR-nya sehingga kita mulai launching dan mulai pemeriksaan. Oke, Pak Petrus, ini selain persiapan dari ruang BSL 2 ya, ini persiapan apa lagi, di tahap apa lagi ini yang tengah dipersiapkan sejauh ini bersama dengan pemerintah daerah setempat ini? Apakah mungkin ada perizinan semacam itu yang tengah dipersiapkan juga Pak Petrus? Kalau perizinan kan kita laboratorium sudah beroperasi. Kemudian yang tanggal 14 itu sampai hari Sabtu depan itu kita mengirimkan tenaga dokter dan 2 analis kita ke Kupang, ke PCR Kupang untuk magang dulu sehingga pada saat launching dan operasi awal Oktobernya sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi ada magang dulu. Berapa tenaga medis ini yang disiapkan khusus untuk melayani di laboratorium ini nanti Pak Petrus? Ada tiga. Tiga Satu saja? dokter dan 2 analis. Oke, 3 saja ini sudah cukup begitu ya? Sudah cukup ya. Oke, dan tidak perlu ada tambahan tenaga medis lainnya ya, dokter dan 2 tenaga analis. Ini cukup untuk melayani di laboratorium PCR ini. Lalu bagaimana nantinya dengan peraturan daerah seperti itu? Apakah ini juga perlu disiapkan seperti itu untuk memayungi pelaksanaan pemeriksaan PCR nanti nih Pak Petrus? Yang untuk tenaga tadi kan kita kirim 1 dokter dan 2 analis, dan setelah kembali menjadi narasumber teman-teman lainnya di SIKA. Yang kedua untuk persiapan regulasi, dan kita lagi godok perbubnya untuk bagaimana paling tidak kan ada istilahnya distribusinya, sehingga kita lagi persiapkan perbub, dan kita yakini bahwa pada saat akhir September perbubnya sudah siap dan operasional awal Oktober sudah ada payung hukumnya. Oke, ini termasuk retribusi harga untuk tes PCR begitu ya. Apakah nanti mengikuti dengan harga yang ditetapkan secara nasional seperti itu Pak Petrus? Kita pasti rujukannya secara nasional. Oke, dan itu kisarannya nih kalau kita informasi dari awal sekitar 400.000 sampai 500.000 begitu ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan nanti tidak jauh-jauh dari itu ya Pak Petrus? Iya, kisarannya seperti itu. Oke, lalu Pak Petrus ini kan diinformasikan bahwa untuk pelayanan dari laboratorium PCR ini juga nanti akan tidak hanya untuk Kabupaten Sika saja begitu ya, tapi untuk menjangkau seluruh wilayah Flores dan Lembata. Nah, ini untuk fasilitasnya memang sudah disiapkan memadai begitu ya untuk mencakup semua kabupaten yang ada di Flores Lembata seperti itu. Sejauh ini seperti apa? Masih ada kekurangan atau seperti apa nih Pak Petrus? Untuk persiapan laboratorium ini kan PCR ini kan sampelnya sampel rujukan. Sampel rujukan berartinya bahwa dia intensitasnya tidak terlalu banyak. Oke. Sehingga mungkin ada di setiap kabupaten butuh pembuktian lebih lanjut dengan PCR akan dikirim dan dirujuk ke laboratorium kita di Maumere, dan kita siap membantu. Sehingga kita semua alat pendukung dengan potensi lainnya kita siapkan kalau teman-teman dari kabupaten lain membutuhkan untuk penegakan diagnosa lebih lanjut oleh PCR, kita siap membantu. Oke, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain seperti apa? Kita komunikasi via
via provinsi, dan provinsi sudah menyampaikan seluruh kabupaten bahwa ada kedepannya ada PCR di Sika, dan kita setiap teman-teman di kabupaten lainnya kita sampaikan. Ada yang bertanya apakah sudah jalan, saya katakan belum, karena kita lagi persiapan matang dulu, pasang launching, dan Oktober itu sudah operasionalnya full. Oke, dan ini bisa membantu nantinya penanganan COVID-19 di kabupaten lain juga seperti itu, melalui lab PCR di Kabupaten Sika ini ya. Mudah-mudahan ini awal Oktober sudah betul-betul bisa beroperasi begitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Flores dan Lembata ya Pak Petrus. Iya. Baik, Pak Petrus, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi kembali, salam sehat selalu Pak Petrus. Terima kasih, selamat pagi. Ya, itu dia pendengar, bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika Petrus Herlemus terkait dengan persiapan pembangunan laboratorium tes PCR pendengar ya, yang saat ini sedang finishing untuk ruang biosafety level 2 atau BSL 2 yang disebutkan oleh Pak Petrus tadi, di mana ada beberapa hal begitu ya, fasilitas yang sedang dipersiapkan. Sementara untuk alat PCR ini juga sudah ada di Sika dan sedang dalam persiapan juga ya untuk dioperasikan di laboratorium milik pemerintah daerah setempat. Sementara untuk 3 tenaga medis sudah dipersiapkan juga, yaitu 1 dokter dan 2 tenaga analis begitu, yang saat ini juga tengah melakukan magang atau pembekalan seperti itu di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sampai saat ini pendengar. Kami akan hadirkan kembali informasi lainnya sesaat lagi di Lintas ND Pagi. Namun kita ikuti terlebih dahulu warta berita dari Programa 3 Radio Republik Indonesia pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.